Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihah Ruswandi dengan nomor NIM 430402000025. Saya akan membawakan psikoedukasi tentang inner child. How to deal with inner child. Pada jurnal Inner Child, Memahami dan Mengatasi Luka Masa Kecil yang ditulis oleh Suryanti, menjelaskan tentang bagaimana inner child itu tercipta, cara menangani, cara berdamai, mengatasi, memahami, terapi, dan tentang inner child dalam pandangan konseling analisis transaksional yang menurut Musifudin 2020 dalam jurnal konseling pendidikan diartikan atau didefinisikan sebagai sebuah analisis transaksional atau merupakan sebuah pendekatan behavior kognitif yang berpandangan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk memilih, mengarahkan ulang, atau membentuk ulang nasibnya sendiri. Apa sih inner child itu? Inner child digambarkan sebagai suatu sifat dan sikap kekanakan yang dimiliki setiap individu. Akan tetapi, keadaan pada setiap individu tersebut tidaklah selalu sama karena inner child sendiri terbentuk dari pengalaman saat masih usia kanak-kanak. Ini mengapa banyak yang mengatakan bahwa tindak tanduk seseorang terbentuk oleh inner child dalam dirinya. Inner child yang terluka mengakibatkan luka masa kecil yang bisa terbawa sampai usia dewasa dan akan mengganggu perkembangan emosi individu yang mengalami hal tersebut. Menurut Bradshaw, 1992 dalam Homeschooling, Relationing, and Championing Your Inner Child sendiri merupakan sisi kepribadian dalam diri seseorang yang dihasilkan dari pengalaman masa kecil yang berdampak pada kehidupan sekarang atau merupakan sisi kekanakan dalam diri seseorang. Inner child sendiri biasanya merupakan hasil dari pengalaman atau kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. Siapa sih tokoh yang mencetuskan konsep inner child untuk pertama kali? Yaitu Carl Gustav Jung. Beliau merupakan kelahiran 26 Juli 1875 dan wafat pada 6 Juni 1961. Beliau merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang merupakan perintis dan pengembang dari konsep psikologi analitik atau yang biasa terkenal dengan sebutan psikoanalisis. Menurut Carl Gustav Jung atau yang biasa kita sebut dengan Carl Jung, awal mula inner child tercipta ialah dari penyerapan kata dan tindakan yang negatif maupun positif dari lingkungan sekitar saat kita masih kecil. Nah, dari penyerapan tersebut akhirnya membentuk suatu kenangan atau memori. Nah, kenangan dan memori tersebut diwarnai berbagai kenangan dan emosi, baik itu buruk maupun baik. Nah, dari kenangan dan emosi tersebut akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan dari alam bawah sadar kita tersebut akhirnya mempengaruhi diri kita saat kita menjadi seorang yang dewasa. Inner child tidak selamanya berbentuk emosi yang negatif, akan tetapi dapat juga berbentuk emosi yang positif. Cara membedakan mana inner child yang memiliki emosi atau warna negatif dan positif sendiri adalah dengan melihat perasaan-perasaan yang muncul dari individu tersebut. Contohnya, pada individu yang memiliki warna atau emosi negatif pada inner child, ia seringkali merasa kelelahan, kosong, tidak bahagia, dan tertekan. Sedangkan pada mereka yang memiliki warna atau emosi positif pada inner child-nya, mereka seringkali merasa bahagia, semangat, dan kagum pada kehidupan yang dijalaninya. Apa saja sih yang menyebabkan inner child kita terluka? Yang pertama adalah orang tua yang abai. Orang tua yang abai biasanya ditandai dengan saat anak-anak yang berbicara, ia tidak mendengarkan atau tidak menatap anak tersebut. Yang kedua adalah orang tua yang ingkar, yaitu orang tua yang suka menjanjikan sesuatu tetapi tidak ditepati. Yang ketiga adalah orang tua yang suka menyalahkan anaknya. Yang keempat adalah broken home, entah itu orang tuanya meninggal ataupun bercerai dan lainnya. Selain itu, ada juga penyebab-penyebab lain seperti orang tua yang suka meluapkan kemarahan kepada anaknya, padahal di situ anaknya tidak memiliki salah apapun. Lalu orang tua yang suka melakukan kekerasan fisik maupun verbal pada anaknya. Juga orang tua yang suka melarang anaknya untuk menampilkan emosi atau menangis juga akan membuat inner child itu terluka saat ia dewasa nanti.
Ada berapa sih jenis luka inner child? Kira-kira apa saja ya dampak dari masing-masing luka yang ditinggalkan? Yang pertama adalah luka inner child neglect wound, atau anak tersebut merasa diabaikan oleh orang tuanya. Nah, dampak dari hal tersebut yaitu anak menjadi mudah marah atau menekan emosi pribadi, harga dirinya menjadi rendah, takut diabaikan atau suka menarik perhatian, dan sulit untuk berkata tidak apabila ada orang yang memintanya untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah trust wound atau kepercayaan yang dikhianati. Nah, pada anak yang kepercayaannya dikhianati, biasanya ia suka menganggap orang lain jahat, tidak mudah percaya kepada orang lain, takut disakiti, dan merasa insecure, juga butuh banyak validasi eksternal. Luka yang ketiga yaitu guilt wound, yaitu perasaan bersalah. Nah, pada anak yang merasakan luka tersebut, biasanya ia menjadi mudah merasa bersalah, padahal sebenarnya kesalahan itu bukanlah diperbuat olehnya. Yang kedua yaitu banyak mengucapkan kata maaf. Yang ketiga, memanfaatkan perasaan bersalah sebagai bentuk manipulasi. Dan yang terakhir, selalu berusaha untuk menarik perhatian dari orang yang membuatnya merasa bersalah. Lalu selanjutnya adalah abandonment wound, atau anak tersebut merasa ditinggalkan. Nah, dampak dari luka tersebut yaitu biasanya sang anak tidak menyukai kesendirian, takut ditinggalkan oleh orang yang disayang, dan ketergantungan pada orang lain. Lalu dampak-dampak lain dari luka tersebut yaitu sang anak biasanya sulit mengontrol emosi, sulit melakukan keinginan sendiri, sulit mencapai tujuan pribadi, sulit melepaskan sesuatu yang telah berlalu. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan untuk berdamai dan sembuh dari luka inner child? Saat kita merasakan adanya ketidaknyamanan pada diri kita harus langsung memeriksa atau checking kepada ahli yang dapat menanganinya. Kemudian, setelah memeriksakan hal tersebut, jika memang ternyata inner child kita terluka, kita harus mengakui hal itu dan menerimanya, lalu bertekad untuk berdamai dan menyembuhkannya secara perlahan. Kira-kira ada nggak sih terapi yang bisa menyembuhkan luka masa kecil atau inner child? Tentunya ada, yaitu terapi Ho'oponopono. Terapi ini merupakan suatu proses memaafkan yang berasal dari Hawaii. Terapi ini membantu membangun kembali hubungan kita dengan orang lain, baik itu inner child kita ataupun yang lainnya. Pada prosesnya, terapi ini dilakukan dengan meluangkan waktu untuk menyendiri dan melakukan kegiatan self-talk. Ini dikutip dari Rebecca Melin Sembri 2020. Nah, hal yang biasanya dilakukan saat melakukan terapi ini yaitu individu mengucapkan kalimat-kalimat seperti I'm sorry, thank you, and forgive me. Kalimat I'm sorry biasanya diucapkan saat individu merasa telah memendam emosi negatif dan tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Lalu, biasanya kalimat forgive me diucapkan saat individu tersebut merasa dirinya ingin lebih dicintai atau meningkatkan self-love. Kemudian, kata thank you biasanya ditujukan atas rasa kebersyukuran dari kehidupan yang telah kita punya. Hal ini dapat membantu kita dalam melepaskan emosi negatif yang sebelumnya tertahan. Nah, sekian psikoedukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.